Saya ingin tegaskan, kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu aja. Dan alhamdulillah tuntutan Anda sudah terpenuhi, saya sudah ditangkap. Saya sudah pindah 3 tahanan dari Bareskrim Jakarta, Polda Semarang, dan sekarang di Polda Surakarta sini dengan berbagai macam penderitaan yang tadi sudah saya bahas. Sekarang ini, hak Anda sebagai terdakwa terhadap keterangan saksi tadi bagaimana? Oke, saya menolak dan Keberatan terhadap keberatan. Itu yang penting. Silakan Pak Bambang. Dengan gagah berani Anda melakukan demo dan menuduh saya membuat onar dan membuat fitnah. Sampai detik ini, yakinkah Anda bahwa saya ini tukang membuat onar, membuat fitnah? Itu kejam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kita akan coba mengulas bagaimana ya respon daripada Bambang Tri dan Sugi Nur ketika berhadapan langsung dengan saksi yang selama ini ya penasaran karena dialah orang yang telah membuatnya menurutnya menderita. Gara-gara orang inilah yang kemudian membuat ya Sugi Nur kemudian ditahan, ditangkap, dan bagaimana penderitaan yang terjadi selama dalam penahanan. Bagaimana dia dipindah-pindahkan ya, bagaimana dia tidak bisa meluruskan kakinya di tahanan, dan bagaimana dia tidak bisa berkomunikasi dengan ya anak dan istri. Dan hari ini dia berhadapan dengan orang yang telah melaporkannya. Ya, demikian pula Bambang Tri Mulyono. Seperti apa respon mereka? Ya, tentu kita ya penasaran dengan itu semua. Kalau kita mungkin berhadapan dengan orang yang telah membuat kita menderita, orang yang telah menjadi jembatan, kemudian membuat kita ya melarat, ya, bakal seperti apa respon kita. Nah, kita akan coba simak ya seperti apa respon kedua orang ini, Bambang Tri dan Sugi Nur, di hadapan saksi mahasiswa yang telah membuatnya dia seperti sekarang ini. Udah, saya ingin tegaskan, kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu aja. Intinya saudara kan menyatakan bahwa saksi membuat terdakwa menjadi sengsara, itu intinya. Silakan, dari terdakwa ada pertanyaan. Izin yang mulia. Saudara saksi mungkin bukan pertanyaan, hanya pendapat atau opini, singkat saja. Jadi terima kasih Anda sudah investasi waktu, tenaga, pikiran, cetak banner, lakukan demo, tangkap gitu. Bahkan sekarang investasi uang ke sini ya. Dan alhamdulillah tuntutan Anda sudah terpenuhi, saya sudah ditangkap. Saya sudah pindah 3 tahanan dari Bareskrim Jakarta, Polda Semarang, dan sekarang di Polda Surakarta sini dengan berbagai macam penderitaannya. Tadi sudah saya bahas. Bahkan kemarin kuasa hukum sampai tak suruh beli cat sendiri, saya beli tempat sampah sendiri karena kamar saya bersebelahan dengan sampah. Ya. Saya nggak bisa sholat sampai saya cat sendiri. Nah, jadi intinya pendapat saya doakan Anda ya, mudah-mudahan saya sudah memaafkan Anda ya. Saya nggak tega kalau begini caranya ini. Jadi ya Allah, dia sudah memutus hubungan silaturahim antara suami dan istri, antara anak dan ayah. Tolong jangan putus silaturahim dia dengan istrinya kelak, dengan anaknya kelak. Saya maafkan Anda jadi sarjana hukum yang hebat, ya, jadi pemuda yang hebat, Anda sukses dunia akhirat. Saya maafkan Anda ya, insya Allah. Cukup, dan ya? saya ikhlas, insya Allah. Komentar sekarang ini, hak Anda sebagai terdakwa terhadap keterangan saksi tadi bagaimana? Saya menolak dan saya semuanya. berdoa dan saya kasihan. Ya, keberatan terhadap Keberatan. Itu yang penting. Silakan Pak Bambang Tri. Ya. Dengan gagah berani Anda melakukan demo dan menuduh saya pembuat onar dan pembuat fitnah. Sampai detik ini, yakinkah Anda bahwa saya ini tukang membuat onar, pembuat fitnah? Itu kejam sekali. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti Anda menuduh saya seorang pembunuh. Begitukah? Pertanyaan saya, itukah yang pengen Anda tuduhkan kepada saya? Saya sampai detik ini usia saya 51 tahun, saya belum pernah melakukan fitnah. Saya belum pernah membuat onar. Itu saja.
Intinya keberatan saudara. Ya, keberatan, sangat keberatan dengan Sangat keberatan. Dengan- Tolong dicatat ya. sudah sangat keberatan dengan demo yang mengatakan tangkap Bambang Tri, pembuat onah, pembuat onar dan pembuat fitnah. Semua keterangannya dibantah semua. Dibantah, karena itu Tidak intinya benar. tadi. Menurut saudara tidak benar. Tolong dicatat itu keberatan dari terdakwa. Saudara cukup nggih? Ada lagi yang mau disampaikan saksi di sini? Cukup. Saudara tadi keterangan saudara dibantah semua. Saudara tetap pada keterangannya, sudah disumpah loh ya. Cukup. Tetap pada keterangan ya. Ya. Terima kasih. Saksi boleh ke belakang, silakan Pak Jaksa. Ya, sangat jelas ya bagaimana respon daripada Suginur dan Bambang Tri Mulyono ya terhadap orang yang menurutnya gara-gara dialah yang membuat Gus Nur kemudian ditangkap, Gus Nur kemudian dipenjara, kemudian Gus Nur tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, istri dan anak. Nampak mimik Gus Nur ya di depan orang yang telah membuatnya seperti itu ya, nampak ya kesedihan ya yang teramat di hati Gus Nur dan di muka Gus Nur. Sekalipun demikian bahwa Gus Nur membantah ya apa yang diberikan, keterangan yang diberikan oleh saksi mahasiswa ini. Mungkin kalau kita ya orang-orang seperti kita ini berhadapan dengan orang yang telah membuat kita menderita, bakal seperti apa sikap kita. Dan di ruang sidang ya mereka pun memperlihatkan apa yang menjadi watak aslinya. Bagaimana Bambang Tri Mulyono itu dengan bersemangat ya, sama seperti ketika dia kemudian membuat podcast itu, ataupun ketika dia sering memberikan komentar-komentar, selalu bersemangat tinggi ketika berbicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Dia mengatakan kepada mahasiswa ini ya bahwa dengan Anda gagah berani menuntut untuk saya ditangkap ya, untuk saya dipenjara ya, dan inilah kenyataan yang ada hari ini ya. Sekalipun pada akhirnya ya Bambang Tri Mulyono itu kemudian ya menolak seluruh ya keterangan yang diberikan oleh saksi mahasiswa ini, keberatan terhadap seluruh ya keterangan daripada saksi ini. Memang apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono maupun Gus Nur dalam bentuk keberatan itu adalah hak mereka, tetapi tentu saksi hadir itu memberikan ya, kesaksian terhadap apa yang dia alami, apa yang dia lihat, dan apa yang dia saksikan langsung. Dan hakimlah pada akhirnya yang kemudian akan memberikan penilaian ya sebagai dasar untuk mengambil putusan. Tentu proses-proses di persidangan ini ya akan menjadi penilaian bagi hakim, termasuk tentu bagaimana ya perilaku bagi mereka-mereka yang hadir di ruang sidang. Itu juga akan menjadi penilaian bagi hakim, termasuk bagaimana sikap kooperatif dari seorang terdakwa, ataukah dia menunjukkan sikap yang melawan ya, itu juga akan menjadi penilaian bagi hakim sebagai sebuah fakta-fakta persidangan. Kooperatif terhadap seluruh proses-proses yang terjadi ya, itu akan menjadi sebuah masukan positif ya bagi hakim ya dalam memberikan putusan. Tetapi sikap-sikap yang reaktif ya, sikap-sikap yang tidak kooperatif terhadap seluruh proses-proses ya, itu juga akan menjadi masukan ya bagi hakim dalam memberikan putusan. Terkait dengan ya pertanyaan-pertanyaan daripada terdakwa terhadap saksi, itu adalah hak untuk kemudian menggali informasi yang dia diberi kesempatan untuk kemudian membantah ya, menolak ataupun keberatan terhadap keterangan saksi. Itu hak terdakwa dan hakimlah yang kemudian akan memberikan keputusan. Kita berharap bahwa proses ini betul-betul bisa cepat selesai ya, dan memberikan keputusan dan kepastian hukum kepada kita semua, dan bahwa siapapun yang bersalah kemudian harus dihukum, dan siapapun yang tidak bersalah kemudian harus dibebaskan, dan sama-sama membersihkan nama baik yang telah ya terjadi baik kepada Pak Jokowi ya maupun ya kepada saksi-saksi yang selama ini dianggap juga telah memberikan keterangan-keterangan yang oleh pengacara itu tidak semestinya. Kita berharap bahwa ini betul-betul cepat clear dan menyudahi polemik ya mubahalah dan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.